Pemirsa, ditekennya atau keluarnya PP nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tapera atau tabungan perumahan rakyat tentunya memantik beragam respons. Dan yang paling mengemuka adalah belit perihal iuran tabungan perumahan tersebut yang dinilai akan memberatkan kaum pekerja. Dan para pekerja nantinya akan diwajibkan untuk menjadi peserta paling lambat di tahun 2027 mendatang. Lalu pertanyaan besarnya, apakah kebijakan ini membuat pekerja untung atau buntung, pemirsa? Kita lihat bagaimana sebenarnya mekanisme dan juga sistemasi dari program ini. Nah, kalau berdasarkan PP nomor 21 tahun 2024 ini, mereka yang dikategorikan sebagai pekerja adalah seperti misalnya ASN, BUMN, kemudian swasta, dan juga termasuk bahkan freelancer. Tapi di luar ini juga TNI, Polri, itu juga masuk. Secara garis besar intinya kesimpulannya adalah semua pekerja, pemirsa, baik itu yang ASN maupun yang juga non ASN. Lalu kemudian potongannya itu berapa besar? Potongannya itu adalah 3%, pemirsa, seperti yang sudah disampaikan. Yakni mekanismenya secara spesifik 0,5% akan ditanggung oleh perusahaan atau dibebankan kepada perusahaan, dan 2,5%-nya akan dibebankan kepada para pekerja. Dan khusus untuk freelancer karena mereka tidak di bawah perusahaan, begitu maka nantinya 3% akan ditanggung seluruhnya oleh freelancer. Tapi pemirsa, di luar potongan gaji untuk tapera, sebenarnya beban finansial pekerja sendiri itu sudah cukup banyak. Kalau kita tahu ya, kita ini kalau yang bekerja di kantoran sudah harus membayar BPJS Kesehatan misalnya. Ada BPJS Ketenagakerjaan dan juga jaminan pensiun. Nah, nanti ada juga nih wacana pemerintah untuk bisa menaikkan iuran PPN menjadi 12% pada 2025. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan skema penghitungan iurannya? Kita ke slide berikutnya, pemirsa, untuk penghitungannya atau iuran yang harus dibayarkan. Ini saya tidak ambil semua, saya ambilkan sampel contoh saja, pemirsa. Misalnya untuk gaji 3 juta. Kalau gaji 3 juta, kita potong 3% per bulannya, maka akan dibayarkan ke tapera yaitu sebesar Rp90.000. Dan kemudian untuk per tahunnya akan menjadi sekitar Rp1.080.000. Itu untuk gaji 3 juta, pemirsa, atau mereka yang masuk dalam kategori berpenghasilan rendah. Selain itu kalau misalnya 5 juta sendiri, ini untuk per bulannya dipotong 3% menjadi Rp150.000 yang harus disetorkan setiap bulannya atau nantinya secara spesifik setiap tanggal 10. Dan kemudian untuk iuran per tahunnya akan mencapai sekitar Rp1.800.000. Nah, kemudian saya ambil contoh lagi, pemirsa. Misalnya pekerja yang bergaji 5 juta ini rutin untuk membayarkan iuran, maka dalam 50 tahun iuran yang disetorkan akan mencapai Rp90 juta per tahunnya. Tapi kan ini yang kemudian masih belum jelas, pemirsa, terkait dengan syarat berapa sebenarnya pengajuan minimum untuk bisa mengajukan pembelian rumah. Karena kalau kita lihat di KPR, misalnya KPR itu mengambil kurang lebih sekitar 30% dari harga rumah yang akan kita beli. Nah, kalau untuk iuran dari tapera atau rumah yang dikelola oleh tapera ini, kita juga belum mengetahui secara spesifik nanti penghitungannya akan seperti apa. Kemudian pemirsa, bagaimana respon-respon dari sejumlah kalangan terkait dengan adanya keluarnya PP nomor 21 tahun 2024 ini? Dari Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Saiful Tafib, ini mengatakan bahwa kami menolak dengan keras belit tersebut. Karena di sisi lain dengan membayar iuran tidak serta-merta, sekali lagi, tidak serta-merta pekerja bisa memperoleh rumah, katanya. Pendapat yang sama juga disampaikan, pemirsa, oleh stakeholder lainnya. Kita lihat dalam slide berikutnya ada Ketua Umum APindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sinta Kamdani, yang mengatakan tapera semakin menambah beban baru, baik bagi para pengusaha dan juga pekerja. Jadi ada kata menambah beban baru dan kemudian tadi sebelumnya tidak serta-merta bisa mendapatkan rumah. Tapi pemirsa, di sisi lain, ini saya mencoba mengutip dari Komisioner BP Tapera Heru Pudionugroho yang menyatakan bahwa peserta yang termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah nanti dapat memperoleh manfaat kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit bangun rumah atau KBR, dan juga kredit renovasi rumah atau KRR dengan tenor hingga 30 tahun. Dan dana iuran yang masuk atau dibayarkan oleh dan nantinya akan dikelola ini oleh tapera akan dikembalikan ketika kepesertaannya berakhir berupa simpanan pokok berikut dengan hasil pemupukannya. Yang mana kalau kita lihat aturannya, masa pensiun itu di umur 58 tahun. Tapi pemirsa, kebijakan tentang tabungan perumahan rakyat atau tapera yang dikeluarkan pemerintah ini tentunya menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Pasalnya PP nomor 21 tahun 2024 ini bersifat wajib dan bukan sukarela untuk para pekerja. Kita lihat tanggapan dari masyarakat berikut ini. Tapi kalau misalnya lihat secara sekilas, ketika gaji kita dipotong 2,5% ya untuk karyawan swasta ini agak sedikit berat sih ya, karena kita sendiri sebagai karyawan swasta sudah banyak
lumayan dipotong dengan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, sekarang lagi tapera gitu. Nah, jadi lebih baik saran saya mungkin pemerintah bisa mendengarkan saran dari ekonom dulu gitu sebelum menerapkan kebijakan, dan mungkin daripada menarik beban lagi atau menempatkan beban lagi kepada karyawan swasta dan pekerja kelas menengah, lebih baik mungkin meningkatkan pendapatan per kapita negara gitu ya untuk kita-kita nih sebagai karyawan swasta, biar ya kita bisa nabung sendiri untuk beli rumah sendiri gitu tanpa harus ditarik seperti itu. Seharusnya ya mungkin ya kita tahu pajak aja udah besar ya gitu ya. Mungkin bisa dimaksimalin dari situ aja kali gitu. Atau juga soal ya itu kebijakan-kebijakan yang baru itu perlu dijelasin juga gitu. Misalnya tapera sendiri akhirnya kan kita juga nggak tahu apakah perumahannya itu jelas bakal ada nantinya buat kita gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.